Pagi ini Savitri memanyunkan bibirnya ketika mendapatkan email berupa undangan reuni SMP-nya di Jakarta. Undangan untuk 1 dekade angkatannya dan 2 angkatan di atasnya yang membuatnya kesal. Alamat ketemu si gerombolan rusuh binti reseh. Ingat Saf, kamu lebih baik memakai celana panjang, diusahakan jeans jadi kalau kejadian gelut lagi, enak nendangnya. Savitri hanya bisa menghela nafas panjang. Enaknya bawa si Ahjus hingga iya. Anita dan Dina yang melihat rekannya hanya inhale exhale tidak jelas dengan wajah manyun binti galau, akhirnya terkepo juga. Kamu kenapa Saf? Berantem sama opa Koreamu? Tanya Anita penasaran. Hah, Savitri menatap Anita. Siapa yang berantem? Wong kami lagi mesra-mesranya dan anget-angetnya macam wedang ronde, kok dikira gelut? Lah kamu kayak gitu sih, inhale exhale, macam wong mebabaran, macam orang mau lahiran, ucap Dina yang sudah memiliki anak remaja. Ora popo, Bu Dina, mung galau wae tidak apa-apa Bu Dina, cuma galau saja, jawab Savitri. Tumben galau sampai kayak gitu. Ayo, sini-sini, cerita sama Bu Anita yang baik hati tapi doyan makan, ujar Anita dengan bergaya sok memberikan konseling. Idih, kok kayak aku muridmu wae tonit, cebik Savitri sambil manyun. La wis piye, aku kan dadi rakmu deng karepmu opo, abis gimana? Aku kan jadi tidak paham maumu apa, balas Anita. Aku tuh ada reuni SMP di Jakarta, jawab Savitri akhirnya. Terus, Dina ikutan kepo. Kali ini mereka hanya bertiga di ruangan karena Bu Titi sedang mendatangi rumah wali murid. Alamat bertemu dengan musuh zaman SMP yang sempat aku hajar. Dina dan Anita hanya melengos. Ternyata kamu sudah barbar sejak orok. Komentar Dina. Aku yakin, di dalam perut ibumu dulu, sudah mulai latihan pukul dinding rahim, timpal Anita. Kok kamu tahu Nita? Jangan-jangan pengalaman pribadi, kekeh Savitri. Lah abis kamunya brojol bentukannya begini, brutal dan barbar, balas Anita judes. Masa sih, aku anaknya kalem loh, gumam Savitri. Kalelembut iya, sahut Anita. Apaan tuh kalelembut? Kayak lelembut, Savitri melongo. Lu kira gue setan apa? Kadang lu kalau ngamuk kan ngalahi setan. Gelak Anita yang diikuti Dina. Reseh lu, kediaman keluarga Pratomo Manahan Solo. Jadi kamu ada reuni bulan depan di Jakarta? Tanya Jaehyun saat makan malam bersama dengan Savitri. Kedua orang tua Savitri sudah kembali ke Jakarta untuk bekerja di PRC Group. Iya, benarnya malas ke sana tapi aku penasaran, jawab Savitri sambil memakan tempe gembus goreng tepung. Apa perlu aku temani? Jujur aku juga penasaran seperti apa orang-orang yang dulu membuli gadisku. Jaehyun menatap serius ke Savitri. Yakin opa, nggak malu kalau mendengar cerita buruk tentang aku? So, toh itu masa lalu. Kalau kamu masih terpancang dengan masa lalu, berarti kamu tidak mampu untuk melangkah di masa depan. Karena selalu mengingat masa lalu yang buruk, hanya akan jadi penghalang kamu untuk berubah menjadi lebih baik. Savitri tersenyum ke pria yang meskipun membagongkan tapi sikap dewasanya mampu membuat Savitri ayem. Selama setahun terakhir ini mereka pacaran, boleh dibilang dirinya dan Jaehyun jarang bertengkar hebat. Mungkin karena kami tahu posisi dan porsi kami masing-masing. Apa opa mau menemani aku? Tanya Savitri. No problemo. Lagi pula, aku juga bisa bertemu dengan beberapa anggota keluarga kamu yang ada di Jakarta kan? Savitri tersenyum manis. Ini yang aku suka dari pacar depan rumah. Tidak takut bertemu dengan anggota keluarga aku. Jadi kamu mau ke Jakarta? Tanya Daragiandra ke keponakannya. Usai Jaehyun pulang, Savitri melakukan panggilan video ke tantenya itu. Iya tante, yang di Jakarta kan Tante Dara, Tante Naina, Maira, Bam Gozali, Rain. Opa kadang kabur ketemu besan di London, jawab Savitri. Sayang Rea lagi nggak ada juga di Jakarta ya, kekeh Dara. Nasib deh punya keluarga hobinya minggat keluar Indonesia jadi jauh-jauhan, sumut Savitri. Nggak apa-apa, Saf, namanya juga mereka kerjanya di sana, ucap Dara lembut. Kamu sama siapa ke Jakartanya? Apa pakai pesawat milik keluarga Pratomo? Sama pacar aku Tan, pacar depan rumah. Beneran depan rumah. Kami naik pesawat komersial kok Tan, nggak pakai pesawat Dedi. Biar nanti Gozali yang jemput kamu ya Saf. Nginap sini saja. Kalau Mas Reza dan Mbak Andira nggak ada di Jakarta. Tante Dara sepi ya pada kabur ke Amerika, gelak Savitri. Iya loh Saf, cuma berduaan sama Om Abi, jadi balik zaman awal nikah dulu dan kamu tahu, Om Abimu itu makin bocahi, macam anak kecil, gelak Dara. Adara, aku dengar loh,
Dara dan Savitri cekikikan mendengar protes Abimanyu Giandra yang juga ayah Gani dan Rea Giandra. Padahal Om Abi sudah jadi opa, kok soyo kayak cah cilik ya kok makin seperti anak kecil, kekeh Savitri. Maklumlah, baru bisa membeni tante lagi setelah sebelumnya kan tante di company sama Gani, Gozali dan Rea. Oh walah, Om Abi, Om Abi. Tan, apa masih suka ribut sama Om Edward? Soalnya kata Bang Duncan, berdua itu biangnya julid. Ngalahin Pade Mike dan Om Manggala. Kamu bakalan lihat sendirilah nanti kalau kamu di sini. Pusing lo denger mereka ribut sampai-sampai aku sama Mbak Yuna itu mikir, mereka berdua macam pasutri saja, gelak Dara. Adara, aku masih normal lo, masih doyan punya kamu, teriak Abi. Astagfirullah, Om Abi, jerit Savitri gemas. Mas Abi, itu mulut Mbok ya direm kenapa sih? Omel Dara ke suaminya. Halah. Savitri udah gede juga, pahamlah apalagi dia anak psikologi, sahut Abi cuek. Savitri hanya memegang pelipisnya, pantas Bang Duncan suka kesal dengan mertuanya, wong kacau begitu juga. Savitri menghadap Pak Agus untuk mengajukan cuti bulan depan selama 4 hari untuk menghadiri acara reuni SMP-nya di Jakarta. Cuti Bu Savitri tahun ini sisa 10 hari loh, ucap Pak Agus. Iya Pak, kalau bukan ada sesuatu, saya gak bakalan datang Pak ke acara reuni itu. Apa Bu Savitri ada sangkutan ke teman-teman SMP? Tanya Pak Agus. Sangkutan hutang? Insya Allah nggak ada sih Pak, tapi saya penasaran tentang kehidupan orang-orang yang dulunya membuli saya. Apakah membaik atau makin menjadi hingga merusak populasi bumi? Jawab Savitri asal. Kalau mereka kehidupannya tidak baik, berarti saya wajib bersyukur bahwasanya Allah baik dengan saya. Kalau mereka kehidupannya baik, Savitri tersenyum. Saya juga bersyukur mereka tidak kesulitan. Tapi memang kita itu hidup wang sinawang Bu Savitri, ucap Pak Agus. Itu saya setuju, makanya kita itu wajib bersyukur dengan apa yang kita dapat. Savitri dan Jaehyun menanti kedatangan Gozali Ramadan yang katanya akan menjemputnya. Setelah kasus tertembaknya kakak angkat Gani dan Rea Giandra, Abi dan Dara menjadi sangat protektif dengan anak dan keponakannya meskipun mereka semua sudah dewasa. Gozali itu anak angkatnya Abimanyu Giandra, pemilik Giandra Otomotif. Tanya Jaehyun ke gadisnya. Iya opa, ceritanya panjang bisa jadi anaknya Om Abi dan Tante Dara. Dia sekarang pacaran sama Myra, keponakannya Om Abi. Dia yang gegeran kan sama Jeremy McLeod. Tanya Jaehyun lagi. Iya, Jeremy pacarnya Rain. Keluarga aku aduhaikan opa. Seru kan, semua ada de dramanya, cengir Savitri. Kita juga punya dramanya sendiri, Savitri ya, keke Jaehyun sambil memeluk dan mencium pelipis Savitri. Savitri Pratomo, Jaehyun dan Savitri menoleh ke arah suara di samping mereka. Tampak seorang pria tampan mengenakan sweater coklat berdiri di sana. Bang Gozali, seru Savitri sambil memeluk sepupu angkatnya. Selamat datang di Jakarta, Bu Guru, senyum Gozali. Siapa kangen Gozali Ramadan, bokapnya Arya Ramadan, opanya Adrian dan Anandita, opa buyutnya Arabella. Asteris. Beneran ini kamu pacaran sama cowok depan rumah? Gelak Gozali saat mereka sudah berada di dalam mobil Rubicon hitam milik kekasih Myra itu. Serius bang, ini pacar 5 langkah nyebrang tapi ya gitu, maunya makan di rumahku, adu Savitri yang membuat Jaehyun manyun. Kan aku bayar cateringnya ke Mbok Mar, Savitri ya, protes Jaehyun. Kamu sudah tabah sama Bu Guru satu ini, Jae. Secara dia dikenal barbar loh. Ibu saja yang juga mantan guru bimbingan konseling gak sebar-bar anak ini. Gozali menoleh ke arah Jaehyun yang duduk di sebelahnya. Ibu, Jaehyun menatap Gozali. Di rumah, Om Abi dan Tante Dara dipanggil Gani sama Rea itu Momi dan Dedi tapi khusus Bang Gozali itu manggil mereka Bapak dan Ibu. Dari kecil ya Bang, jelas Savitri. Iya, kalau aku dulu nggak ditolong Bapak sama Ibu, mungkin aku sudah tinggal di panti asuhan, malah bisa jadi anak jalanan, senyum Gozali. Memang ceritanya gimana kok bisa kamu diangkat anak oleh keluarga Giandra? Tanya Jaehyun. Gozali pun menceritakan kejadian mengenaskan yang menimpa dirinya. Bisa dibaca di Menikahi Suami Sahabatku chapter Gozali Ramadan. Jaehyun mendengarkan tanpa memberikan komentar sampai Gozali selesai bercerita seperti kebiasaannya jika ada orang berbicara. Kamu sangat beruntung mendapatkan keluarga yang sangat sayang padamu, Goz. Thanks Jae, jadi kamu pahamkan kenapa aku sayang sekali dengan keluarga Giandra yang kemudian merembet ke keluarga Pratomo. Aku beruntung dikelilingi orang-orang yang sangat sayang dengan keluarganya padahal kalau dipikir-pikir,
aku itu bukan siapa-siapa tapi Bang Dunchan dan para sepupunya tanpa pikir panjang langsung mencari pelaku penembakan aku. Bang Gos masih marah sama Jeremy. Tanya Savitri yang tahu mereka kalau bertemu bakalan bisa adu tembak macam koboi zaman bahla. Marah sih sudah mulai berkurang, Sav, karena secara tidak langsung Jeremy menyelamatkan abang dari Glenn yang hendak membunuh abang. Cuma tinggal kesal saja kena tembak dua tempat. Sungut Ghazali. Savitri ya, apa semua keluarga kamu bisa menembak? Jaehyun menoleh ke belakang tempat gadisnya duduk. Wajib itu opa, paling jago siapa? Tanya Jaehyun. Bang Dunchan, pianis Durjana, Javier Arata, Bang Yoshua dan Ryoma Reves. Kalau perempuan, Rain dan Mbak Miki. Oh, asal kamu tahu, sepupu priaku itu adrenalin junkie. Pianis Durjana itu lolos Hell Week Navicel loh, begitu juga Javier yang sudah lolos 3 kali dan katanya mau ikut lagi. Gelak Savitri. Jaehyun mendelik, Hell Week Navicel, iya, memang mereka hobi ikut kegiatan seperti itu, sahut Ghazali kalem. Astagfirullah, Jaehyun memegang pelipisnya, ****. Mansion Giandra Jakarta, Dara menyambut kedatangan putra dan keponakannya dengan hangat. Bahkan tanpa ragu, Oma cantik itu memeluk Jaehyun dan mengucapkan selamat datang ke keluarga rusuh. Mas Reza pergi ke Belanda ya Sav? Tanya Dara sambil merangkul bahu Savitri. Iya tante, ada urusan di sana sekalian ketemu sama Mas Moru. Kangen sama keponakannya di sana juga dan rencana abis dari Belanda mau ke London karena opa lagi ketemu besan, Opa Dunchan McGregor. Memangnya kamu reuni di mana Sav? Tanya Ghazali sambil menunjukkan kamar tidur Jaehyun. Kamar kamu yang ini Jae, biasanya sih dipakai sama Eiji. Jadi kalau kamu menemukan kertas not balok diselipkan di tempat tidur, jangan kaget ya. Di Hotel Mulia Senayan, Bang Gos, jawab Savitri. It's okay, terima kasih sudah menerima aku dan Savitri di sini, senyum Jaehyun. Malah tante yang senang Savitri sama kamu kemari, biar mansion ramai. Sepilah ditinggal anak-anak ke New York. Ghazali dan Myra paling bisa weekend karena mereka harus bekerja, ucap Dara dengan wajah sendu. Nanti toh tante, biar ramai, aku main piano deh. Meskipun gak secanggih Rea dan pianis Durjana itu sih. Savitri mengusap bahu tantenya yang masih awet cantik. Sav, perasaan kamu dari tadi manggil Eiji selalu pianis Durjana deh. Jarang memanggil namanya, kekeh Ghazali. Enak manggilnya begitu kan? Kerling Savitri, kalian itu memang satu server. Soalnya pas Eiji tahu kamu ke Jakarta, dia juga tidak pernah manggil kamu Savitri. Selalu guru barbar. Savitri dan Jaehyun terbahak sedangkan Dara hanya tersenyum. Acara makan malam ini agak berbeda karena Abi dan Dara tidak berdua saja tapi ada Savitri, Jaehyun, Ghazali dan Humaira yang ikut di sana. Dara sendiri tampak sangat senang mendengar keributan di meja makan dengan bahasa gado-gado antara Inggris dan Korea. Apalagi Myra sedang getol-getolnya belajar bahasa Korea. Jadi ini ceritanya Savitri reuni SMP dan si bocah Korea ikut karena ingin tahu siapa saja yang dulu membuli guru barbar satu ini. Rangkai Abi yang sudah tahu cerita soal Savitri dari Dara tadi sore usai maghrib. Savitri dan Dara memang sempat membahas soal trauma pembulian hingga akhirnya Om Akaya itu tahu kejadian yang menimpa Savitri waktu SMP. Om Abi, bocah Korea ini namanya Jaehyun, protes Savitri. Iya si Jahe, sahut Abi cuek. Ternyata asal enjeplak itu memang menular ya Savitri ya, kekeh Jaehyun melihat Savitri manyun. Memangnya Mbak Savitri pernah dibully? Tanya Myra. Pernah waktu aku kelas 1 SMP hanya gara-gara aku anak Reza Pratomo dan anak orang kaya. Mereka, kakak kelas aku membuli dengan memalak uang dan bekal Mbak. Aku tuh nggak pernah dibawakan uang banyak sama Momi dan selalu membawa bekal. Bukan apa-apa, Momi tidak mau aku takabur mentang-mentang aku anggota keluarga Pratomo. Setelah 3 bulan, aku nggak tahan. Ya sudah, aku hajarlah mereka. Karena sebenarnya mereka itu adalah pecundang yang beraninya hanya main keroyok macam monyet. Ucap Savitri dengan gemas. Nih, dimakan dulu maset potatusnya. Jaehyun memberikan sepiring maset potato dan Savitri melahapnya. Astagfirullah, Savitri, ngamuk makan nih ceritanya. Dan Jaehyun apal, gelak Dara. Bahaya tante kalau tidak dikasih makanan, bisa cranky. Kekeh Jaehyun, Abimanyu Giandra terbahak. Makanya kalian cocok. Sama-sama membagongkan,